لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه تمسك بسنته إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yakni kewajiban mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada siang hari ini kita melanjutkan dari kita, yakni tentang pendidikan karakter nabawiyah, dan kita masuk ke bab yang berikutnya, yakni pendidikan karakter usia 0 sampai 7. Baik, usia 0 sampai 7 tahun disebut juga dengan fase at-tufulah atau al-marhalah at-tufulah, ya, yakni masa kanak-kanak. Pada fase ini, usia 0 sampai 7 tahun, sangat penting bagi kita untuk menguatkan akidah pada anak-anak kita. Kemudian menumbuhkan rasa kasih sayang, memperhatikan permainan anak-anak, serta menghargai hasil karya anak dan menjadikan rasa aman pada anak-anak kita. Ini merupakan hal yang sangat penting. Yang pertama, menguatkan akidah. Bagaimana yang pernah kita singgung sebelumnya, bahwa di usia 0 sampai 7 tahun ini, anak-anak itu alam bawah sadarnya sedang terbuka lebar-lebarnya. Artinya mereka sangat mudah percaya dengan perkara-perkara yang tidak masuk akal. Mereka sangat mudah percaya terhadap hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak terlihat, ya. Maka anak itu di usia 0 sampai 7 tahun itu kalau ditakuti, mereka langsung takut. Kenapa? Karena langsung percaya. Kemudian jika mereka mendengar cerita dari orang tuanya, kita cerita tentang malaikat, misalkan cerita tentang surga, itu pun langsung percaya. Tidak ada yang membantah. Ini menunjukkan bahwa usia 0 sampai 7 tahun, alam bawah sadar anak-anak sedang terbuka selebar-lebarnya, dan mereka mudah sekali percaya dengan perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang tidak terlihat. Maka ini merupakan kesempatan emas bagi para orang tua untuk menanamkan akidah, untuk menanamkan tauhid. Dan ini kesempatan emasnya di usia 0 sampai 7 tahun. Bagaimana cara mengajarkan tauhid kepada anak usia 0 sampai 7 tahun? Tentu tidak seperti mengajarkan tauhid kepada orang dewasa. Ya. Di antara cara mengajarkan tauhid yang dicontohkan oleh Nabi SAW, yaitu yakni ketika beliau bersama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu menceritakan, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari kata Abdullah bin Abbas, aku dibonceng oleh Nabi.
bonceng dengan menggunakan kendaraan hewan tunggangan. Ya, tidak disebutkan hewan tunggangan itu apakah unta. Ya, tapi kemungkinan unta. Abdullah bin Abbas dibonceng oleh Nabi, berada di belakang beliau. Kemudian sambil berjalan, Nabi SAW mengatakan, ya gulam, bagaimana yang pernah kita singgung, kata gulam, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini panggilan untuk anak laki-laki yang berusia di bawah 7 tahun. Ya, panggilan untuk laki-laki yang berusia di bawah 7 tahun. Orang-orang Arab memanggil anak berusia di bawah 7 tahun dengan panggilan gulam. Maka ketika Nabi SAW memanggil Abdullah bin Abbas dengan panggilan gulam, ini menunjukkan usia Abdullah bin Abbas ketika itu berada di bawah 7 tahun. Baik. Kemudian apa kata Nabi SAW? Ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimat. Aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Nabi SAW ingin mengajarkan beberapa kalimat pada Abdullah bin Abbas yang waktu itu usianya belum 7 tahun. Nah, beberapa kalimat ini semuanya perkara tauhid. Ya, beberapa kalimat yang diajarkan oleh Nabi SAW pada Abdullah bin Abbas ini adalah perkara tauhid. Apa kata Nabi SAW? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ini perkara tauhid. Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Kalau kita sampaikan ini kepada anak-anak kita hari ini, nah jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga. Kalau dia belum kenal Allah, dia akan bertanya, Allah itu siapa? Dia akan bertanya, Allah itu siapa? Nah, disinilah kita mengajarkan tauhid. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maksud dari kalimat ini kata para ulama, ya, bukan menjaga Allah secara seperti kita menjaga manusia, seperti kita menjaga keluarga kita. Yang dimaksud dengan menjaga Allah di sini kata para ulama adalah yakni menjalankan perintah Allah, ya, dan meninggalkan larangan Allah. Ini yang dimaksud dengan menjaga Allah. Menjaga Allah di sini maksudnya adalah menjaga syariat Allah, ya, menjaga syariat Allah, menjaga hukum Allah, atau mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan. Jadi kalau kita mau terjemahkan dengan versi lain, ya, seolah-olah Nabi SAW mengatakan, wahai gulam, kerjakanlah perintah Allah, tinggalkanlah larangannya, niscaya Allah akan menjagamu. Ini kalimat pertama yang diajarkan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas. Kemudian kata Nabi SAW, ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah berada di hadapanmu. Kerjakanlah perintah Allah, tinggalkanlah larangannya, niscaya Allah akan senantiasa menolongmu. Allah akan dapati, Allah akan senantiasa menolong. Kemudian kata Nabi, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta sesuatu, engkau berdoa, maka berdoalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Dan seterusnya dari hadis ini. Dari hadis ini kita dapat melihat dan memahami
bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mulai mengajarkan tauhid pada anak yang berusia di bawah 7 tahun. Dan cara mengajarkannya pun ya, yakni sambil berjalan atau sambil bermain atau sambil melihat pemandangan, melihat ciptaan Allah. Ini cara kita mengajarkan tauhid kepada ya, dalam praktek sehari-hari. Kita bisa bawa anak-anak kita ke sebuah tempat, akan dibawa ke pantai, itu sampai di pantai kita katakan, nah itu laut tak puas, ya air laut ini sangat banyak, rasanya asin. Siapa yang menciptakan air laut ini? Allah. Allah. Kemudian di ujung laut sana kelihatan pulau. Kita katakan pulau-pulau itu yang menciptakannya siapa? Allah. Kemudian ada kapal, ada perahu yang bisa berlayar di atas laut, tidak tenggelam. Kita katakan siapa yang menjaga perahu itu agar tidak tenggelam? Allah. Ya. Kemudian di sore hari ketika matahari terbenam, kita sampaikan tadi matahari ada di atas, sekarang mulai tenggelam. Siapa yang menenggelamkannya? Allah. Nah, begitu cara kita mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita. Anak-anak yang berusia di bawah 7 tahun. Mengenalkan Allah dengan cara melihat ciptaan Allah. Kalau di malam hari melihat bintang, melihat bulan, lihat apa lagi misalkan ya, meteor jatuh. Kita katakan itu semua Allah yang ciptakan. Satu waktu anak kita bawa ke kebun binatang melihat hewan-hewan di sana, ada singa, ada harimau, ada buaya. Ya. Kita katakan hewan-hewan ini Allah yang ciptakan. Maka di usia 7 tahun, ya, ini diharapkan anak-anak kita sudah kenal dengan penciptanya. Sudah kenal dengan Allah. Sehingga nanti ketika dia masuk sekolah, SD kelas 1, ketika gurunya bercerita tentang planet, tentang bumi, tentang gunung, sudah ada di dalam benaknya bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Menciptakan alam semesta ini Allah. Jika dia melihat temannya punya adik lagi, maka langsung ada di benaknya bahwa yang menciptakan adik temannya ini adalah Allah. Nah ini targetnya. Jadi di usia 0 sampai 7 tahun ini adalah masa emas untuk menguatkan akidah atau menanamkan tauhid pada anak-anak kita. Sehingga nanti ketika dia berusia 7 tahun, dia sudah kenal dengan Rabb-nya. Sudah kenal dengan Tuhan-nya. Sudah kenal dengan penciptaannya. Kenapa hari ini banyak orang-orang yang sudah baligh, bahkan sudah dewasa, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau sholat, tidak mau puasa di bulan Ramadan, karena tidak mengenal Rabb-nya dengan benar. Ya, tidak mengenal Rabb-nya dengan benar. Sejak kecil tidak diajarkan tauhid. Sejak kecil tidak diajarkan tauhid. Maka begitu anak itu berusia 8 tahun disuruh sholat, susah. 10 tahun disuruh sholat, susah. Begitu balik, sudah wajib sholat, tetap nggak mau sholat. Kenapa? Karena tauhid tidak tertanam. Jadi kalau tauhid sudah tertanam sejak anak kita berusia bawah 7 tahun, maka begitu mereka berusia 7 tahun, ya, datang perintah untuk menyuruh anak-anak salat. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Muru auladakum bis salat." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat jika mereka berusia 7 tahun. Kalau tauhid sudah tertanam sebelum 7 tahun, maka begitu 7 tahun disuruh salat, mudah. Suruh sholat mudah. Kenapa mudah? Karena sudah kenal dengan yang menyuruh sholat. Sudah kenal dengan Rabb-nya. Sudah kenal dengan penciptanya. Sudah kenal dengan Allah. Maka begitu disuruh sholat, mudah.
Kemudian ketika nanti mereka berusia 10 tahun, kata Nabi, wadribuhum, dan pukullah mereka kalau mereka tidak mau sholat ya 10 tahun. Ini pun sudah mudah. Ketika mereka dipukul di usia 10 tahun karena tidak mau sholat, mereka sudah paham. Sudah paham kenapa mereka harus sholat dan apa hukumannya kalau mereka tidak sholat. Ya. Jadi menanamkan akidah di usia 0 sampai 7 tahun ini penting sekali. Penting sekali. Agar di usia 7 tahun mereka sudah kenal Robnya, di usia 7 tahun nanti mereka sudah mau untuk beribadah, sudah mau untuk menutup aurat, sehingga di usia 10 tahun tidak perlu lagi dipukul kalau tidak mau sholat. Nah, ini yang harus kita perhatikan dan jangan sampai terlewatkan. Baik, kemudian yang kedua, di usia 0 sampai 7 tahun ini juga merupakan fase yang sangat penting untuk menumbuhkan rasa kasih sayang. Ya. Jadi anak yang berusia di bawah 7 tahun harus merasa disayangi oleh orang tuanya. Harus merasa disayangi. Kenapa? Karena memang ini puncak-puncaknya mereka mendapatkan kasih sayang. Dan puncak-puncaknya mereka mengharapkan kasih sayang. Oleh karena itu sebagian pakar mengatakan anak yang berusia di bawah 7 tahun ini belum boleh dihukum. Belum boleh dihukum. Walaupun mereka melakukan kesalahan. Ya. Kesalahan sebesar apapun yang dilakukan oleh anak yang berusia di bawah 7 tahun, jangan dihukum. Saya kira kesalahan terbesar yang dilakukan oleh anak-anak yang di bawah 7 tahun apa kira-kira? Paling bikin kita marah. Mungkin ya, ada orang tua baru beli handphone harganya 10 juta. Oleh anaknya yang masih umur 5 tahun, cemplungin ke dalam ember yang berisi air. Atau anaknya yang masih berusia 2 tahun, pegang-pegang handphone ibunya lagi goreng ikan, masukin ke penggorengan. Ini terjadi, anak mendapatkan beberapa obat. Handphonenya masuk ke penggorengan, karena lagi goreng, gendong anak, ya, anaknya pegang handphone, masukin ke penggorengan. Kalau handphonenya harga 500.000 mungkin tidak masalah. Kalau handphonenya harganya 5 juta, 10 juta, mungkin marah orang tua. Mungkin marahnya diekspresikan dengan apa? Mata yang melotot, ya, atau suara yang meninggi. Maka ini tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan. Atau mungkin anaknya yang masih berusia 1,5 tahun, ya, atau 1 tahun lebih, lagi belajar jalan, tiba-tiba bunga kesayangan milik ibunya ditarik, jatuh, pecah. Maka nggak boleh dimarahin, tidak boleh dibentak, tidak boleh dimarahin. Kenapa? Karena memang belum masanya. Sekarang masanya mereka mendapatkan penuh kasih sayang. Pengen dipeluk, pengen dicium, pengen dirangkul. Ini yang mereka inginkan, bukan dibentak, marahi. Ya. Dan terkadang walaupun masih kecil, mereka ngerti dimarahi. Walaupun baru usia 1,5 tahun misalkan, ya, dimarahin sama orang tuanya, dibentak, menangis. Dan menurut logika kita mungkin apa dia menangis? Dia belum mengerti. Ya, anak-anak jiwanya sangat peka. Dia tahu orang tuanya itu sedang sayang kepadanya atau sedang marah. Oleh sebab itu tidak boleh anak-anak itu dihukum, marahi, dipelototi, dibentak, lagi dicubit. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Ya 7 tahun ya, sampai 7 tahun. Berarti TK, PKB, itu mungkin baru masuk SD. Ini kalau melakukan kesalahan tidak boleh
boleh diancam. Kenapa? Nanti akan terluka hati. Ini akan terluka. Dan ini akan berpengaruh kepada tuanya. Anak yang kurang kasih sayang dari orang tuanya, apalagi jika mereka tidak mendapatkan kasih sayang itu di usia 0 sampai 7 tahun, ini akan berbeda karakternya, kejiwaannya akan berbeda. Biasanya cenderung pendiam, waktu kecilnya cenderung pendiam, minder, apalagi tertutup sama orang lain, ya, tidak terbuka, tidak periang. Nah, anak lain mungkin ceria, jika dibawa ke tempat bermain, dia mungkin cenderung banyak menyendiri. Kenapa? Kurang kasih sayang. Kurang kasih sayang. Apalagi kalau orang tuanya galak, ibunya galak, bapaknya galak. Ini akan berpengaruh kepada jiwa anak. Anak itu berusia di bawah 7 tahun selalu dibentak, selalu dimarahi, lagi misalkan selalu melihat orang tuanya bertengkar. Ini akan berpengaruh kepada jiwanya. Ya. Di antaranya biasanya anak-anak yang seperti ini di rumah taat pendiam, tapi di luar kelihatan seperti nakal. Di luar bikin masalah. Di luar lalu mengganggu temannya. Kenapa? Karena tadi di rumah dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Dan biasanya dia lebih dekat dengan orang lain. Jika ada orang yang menyayangi dia, gurunya sayang sama dia akan lebih dekat dengan gurunya. Dia akan curhat dengan gurunya. Atau kalau mungkin dia punya teman yang mau mengerti dia, biasanya dia akan curhat dengan temannya. Kalau ada masalah, dia akan cerita dengan temannya, dia nggak akan cerita dengan orang tuanya. Kenapa? Karena dia merasa orang tuanya tidak sayang. Dia merasa orang tuanya tidak sayang. Sebab itu, menumbuhkan rasa kasih sayang ya terhadap anak yang berusia di bawah 7 tahun ini sangat penting. Kita berusahalah untuk tidak marah kepada anak, berusaha untuk tidak membentak, dan berusaha untuk tidak melukai hati anak. Kemudian yang berikutnya, ya, fase ini merupakan fase yang sangat penting untuk memperhatikan permainan anak. Ya. Permainan, nah anak usia 0 sampai 7 tahun, ya, ini mereka sangat membutuhkan mainan. Sangat membutuhkan mainan. Oleh sebab itu, para orang tua harus tahu kebutuhan anaknya. Selagi kita mampu untuk membelikan mainan bagi anak-anak kita, belikan. Belikan. Dan insya Allah mainan untuk anak-anak yang berusia di bawah 7 tahun, gak ada yang mahal. Gak mahal insya Allah. Paling apa? Mobil-mobilan, kalau laki-laki. Apalagi kereta api, yang mungkin harganya masih di bawah 100.000 ya. Beda nanti kalau dia udah dewasa, minta mainannya mobil beneran, motor beneran. Tapi kalau masih usia di bawah 7 tahun, ini mainannya insya Allah murah-murah. Paling beli boneka, beli apa lagi misalkan di puzzle. Kalau mungkin udah umur 5 tahun, mungkin dia pengen beli sepeda kecil. Sepeda juga masih terjangkau harganya bagi umumnya ya, bagi umumnya kita lah. Artinya terkadang kita rela menghabiskan uang demi kepentingan kita, orang tuanya, dan mengabaikan kepentingan anak kita. Kalau untuk mancing, rela habis ratusan ribu. Mancing ke pulau ini, pulau itu, pengen mancing, kan pakai duit. Sedikit uangnya mungkin ratusan ribu buat sewa ini, sewa itu. Tapi untuk beli mainan anaknya yang harganya mungkin cuma 20.000, 30.000 dia nggak sanggup. Dia nggak sanggup. Padahal permainan itu bagi anak ini akan menumbuhkan mentalnya, akan menumbuhkan kemampuan sensorik dan motoriknya. Dan berbeda anak-anak yang mainannya dia puas bermain dengan anak-anak yang tidak puas bermain. Itu kita perhatikan berbeda.
Kalau yang nggak punya mainan tadi itu cenderung minder, temannya main dia cuma ngeliatin, ya kan? Kalau ada anak-anak 5 orang main sepeda, yang 4 punya sepeda, yang satu tidak. Bagaimana kondisi kejiwaan anak yang satu itu? Dia hanya ngeliat temannya main sepeda, dia nggak punya sepeda. Padahal mungkin bapaknya bisa beli sepeda. Bukti bapaknya uangnya habis buat beli rokok aja. Beli rokok sehari 2 bungkus, sehari 2 bungkus. Padahal kalau dia sebulan nggak ngerokok, mungkin bisa beli sepeda buat anaknya. Tapi bagian orang tua tidak memperdulikan. Jika anaknya minta sepeda, dia bilang, enggak, bapak nggak ada duit. Padahal kan nggak ada duit, nggak mau beli. Ya. Padahal kalau nanti anaknya menjadi anak yang kejiwaannya baik, mentalnya bagus, tentu yang senang orang tua. Karena kalau anak itu tumbuh dengan kejiwaan yang baik, mental yang baik, semangat yang tinggi, penuh percaya diri, tentu anak ini akan menjadi anak yang berprestasi. Sekolah percaya diri, duduk paling depan, ya, semangat belajar, semangat mengerjakan tugas. Kenapa? Jiwanya bertumbuh dengan baik. Tapi kalau jiwanya tidak tumbuh dengan baik, seperti pohon yang tidak subur, sekolah juga males-malesan, duduk paling belakang, kerjaannya ngobrol, kalau disuruh maju ke depan, tidak percaya diri, tidak berani. Sampai dia dewasa, sampai dia kuliah, tetap seperti itu. Menjadi pemuda yang tidak berprestasi, menjadi pemudi yang tidak berprestasi. Siapa yang rugi? Orang tuanya. Orang tuanya dan juga anak tersebut. Lalu sebab itu permainan anak-anak ini, ya selagi kita mampu dan tidak membahayakan mereka, baiknya kita penuhi. Ya. Mereka minta apa? Kalau memang kita mampu dan tidak membahayakan mereka mainan itu, belikan, berikan. Supaya apa? Supaya mereka puas. Bermain itu puas. Mainan ini sudah pernah dicoba, mainan ini sudah dicoba, mainan ini sudah dicoba. Sehingga rasa penasaran itu tidak tersimpan sampai dewasa. Karena ada sebagian orang yang karena waktu kecil tidak terpenuhi, akhirnya rasa penasaran itu terus disimpan sampai dia dewasa. Ada seorang kawan kecil pengen beli mobil remote, ya kesampaian. Zamannya mobil remote baru keluar, nggak pakai remote. Dia pengen beli, nggak punya duit, minta dibelikan sama orang tuanya, tidak dituruti. Akhirnya rasa penasaran, pengen punya mobil remote itu tersimpan sampai dia menikah, sampai dia punya anak. Itu dia punya anak, anaknya perempuan. Anaknya perempuan dibeliin apa? Bukan dibeliin boneka, tapi dibeliin mobil remote. Siapa yang main? Bapaknya. Bapaknya yang main. Ya, kenapa? Dulu nggak kesampaian. Mau main di luar sendirian kan malu. Mumpung ada anak nih, udah seolah-olah bawa anak lagi main. Padahal dia yang main. Ya, ini karena apa? Dulu waktu kecil keinginannya tidak sampai. Ya, baik. Kemudian di fase ini juga merupakan fase yang sangat penting menghargai hasil karya anak-anak. Nah, biasanya anak-anak kita itu di usia itu dia eh, mulai melakukan sesuatu yang dia akan beritahukan orang tuanya hasilnya. Misalkan ada anak-anak yang lagi main tanah, kemudian dia bisa mencetak sesuatu, mencetak gambar gambar bunga atau gambar apa, akhirnya ditunjukkan sama orang tuanya. Ya. Ayah, lihat ini, aku bisa bikin ini. Ibu, aku bisa bikin ini. Mungkin dia menggambar, mewarnai. Ya. Kemudian dia perlihatkan kepada orang tuanya. Orang tua yang baik adalah orang tua yang menghargai. Menghargai hasil karya anak. Walaupun di mata kita mungkin jelek,
berantakan. Tapi hargai dengan mengatakan Masya Allah, ya, dipuji, disanjung. Ini akan menumbuhkan rasa percaya diri. Jangan dicuekin. Mungkin orang tua begitu, ibunya lagi sibuk, balas settingan HP, bapaknya lagi sibuk, anaknya lapor, ayah, ayah ini aku bikin ini. Oh ya, dari iya saja. Oh ya nanti ayah lihat, ayah lagi sibuk ini ya, jangan ganggu. Ibu-ibu, ibu juga lagi repot. Ini akan mengecilkan jiwa anak. Dia merasa jerih payah dia tidak dihargai. Akhirnya nanti ketika dia punya prestasi, dia nggak akan tunjukkan ke orang tua. Kenapa? Dia merasa apa yang dia lakukan tidak dihargai. Dan ini akan berbekas. Di usia ini, anak-anak itu ketika dia memperlihatkan hasil karyanya kepada orang tuanya, kemudian orang tuanya tidak menghargainya, maka ini akan berbekas di dalam hatinya. Dia akan ingat, dia akan ingat. Sehingga dia merasa orang tuanya bukan orang tua yang asik. Bukan orang tua yang asik. Bukan orang tua yang enak diajak ngobrol. Sehingga nanti akan berkembang ketika dia punya masalah pun dia nggak mau tunjukkan ke orang tua. Dia nggak akan cerita ke orang. Kenapa? Nggak asik. Dan nanti dia akan membandingkan dengan orang tua temannya. Boleh jadi temannya cerita, oh aku kalau ada masalah cerita sama ibuku. Aku kalau masalah cerita sama ayahku. Jika temannya cerita, kata ayahku begini, kata ibuku begini, berarti temannya itu sering ngobrol dengan orang tuanya. Sementara dia tidak pernah ngobrol dengan orang tuanya. Dia tidak pernah ngobrol dengan orang tuanya, maka dia akan menilai orang tua temannya lebih baik daripada orang tuanya sendiri. Akhirnya anak kita memvonis kita adalah orang tua yang tidak baik. Gara-gara apa? Gara-gara kita mengabaikan hasil karyanya. Ya. Jadi ini juga merupakan perkara yang penting untuk diperhatikan. Ya. Jangan membiasakan diri cuek terhadap anak. Kadang anak yang usia di bawah 7 tahun ini kan sering bertanya, ya, sering ikutan nimbrung kalau orang tuanya ada tamu, dia sekarang ikutan di situ, duduk di situ. Sekarang juga mungkin ikut ngobrol di situ. Biarkan saja, biarkan saja. Jangan selalu mengatakan di sana orang tua lagi ngobrol, anak-anak main di sana. Jangan ganggu orang tua. Ayah lagi ada tamu, ibu lagi ada tamu. Biarkan saja kita punya tamu, anak kita seusia itu, apapun yang mereka lakukan, mereka tidak terbebani dengan satu hukum ya yang mereka itu dicap sebagai anak yang salah atau anak yang nakal atau anak yang kurang adab. Tidak. Jadi jangan kita menganggap kalau kita ada tamu, kemudian anak-anak kita ikut hadir di sana, lalu kita mengatakan anak ini nggak punya adab terhadap tamu. Tidak. Karena memang anak-anak usia seperti itu rasa penasarannya, rasa ingin tahunya besar sekali. Dia pun ingin kumpul bareng dengan orang tuanya atau dengan tamunya. Dan jangan juga kita mengatakan, oh nanti terbiasa Ustaz, nggak punya adab sampai gede seperti itu. Tidak, insya Allah. Ya, tidak. Anak-anak itu ada masanya mereka seperti itu, ada masanya juga nanti mereka akan mulai tumbuh rasa malu. Ya, tumbuh rasa malu. Sebagaimana mungkin kita lihat ya, kita dulu waktu kecil kemana-mana ikut terus sama orang tua. Orang tua ke warung ngikut, orang tua ke pasar ngikut, orang tua kondangan ngikut. Mana aja kita ngikut. Apa itu? Biasanya sebelum masuk SD, belum 7 tahun. Itu sudah mulai sekolah, kelas 2, kelas 3. Diajak ke pasar, nggak mau. Ayo kondangan, udah nggak mau. Itu baru kelas 3 SD. Apalagi udah 1 SMA. Diajak ke pasar nggak mau. Diajak kondangan nggak mau. Kenapa? Tadi sudah berbeda umurnya ya.
Ketika anak-anak kita usia 0 sampai 7 tahun ini, baiknya biarkan saja mereka. Mereka mau melakukan apapun itu, selain tidak membahayakan, biarkan. Karena memang mereka belum terbebani dengan beban sosial, belum, ya, belum ada beban sosial. Baik. Kemudian dan menjadikan rasa aman kepada anak. Ya. Di usia 0 sampai 7 tahun ini, anak sedang dekat-dekatnya dengan orang tuanya. Sedang dekat-dekatnya dengan orang tuanya. Dan dia merasa paling aman pada saat bersama orang tuanya. Ya. Dia merasa paling aman kalau bersama orang tuanya. Itu kita bisa lihat, ya. Gak ada anak usia misalkan 1,5 tahun, 2 tahun, kemudian dia digendong oleh tetangganya. Kemudian ketika diminta oleh orang tuanya, ayo nak sini digendong sama mama, sama ayah, langsung banget. Ketika digendong tetangganya nangis, begitu digendong orang tuanya, diem. Kenapa? Karena dia merasa tempat yang paling nyaman adalah bersama orang tua, pelukan orang tua. Dan ini jangan sampai hilang. Jangan sampai anak-anak kita yang berusia di bawah 7 tahun itu justru nggak aman sama kita. Ini bahaya, ya, bahaya. Apa sebab anak merasa tidak aman bersama kita? Di antaranya kalau ayah ibunya sering bertengkar. Apalagi kalau pertengkaran itu sampai membuat keributan dengan suara yang tinggi, banting pintu, banting jendela, banting piring, banting ini. Ini anak akan tertekan. Dan biasanya langsung nangis mereka. Padahal mereka mungkin nggak ngerti apa yang terjadi dengan orang tua, tapi mereka nangis. Kenapa menangis? Karena merasa nggak aman. Dia ada di situ bersama ayah ibunya yang harusnya dia merasa aman, tapi dia merasa tidak aman. Dan kalau nanti dia merasa tidak aman bersama orang tuanya, maka dia akan mencari, ya, tempat yang aman pada orang lain. Hanya mungkin dia jadi dekat sama kakeknya, sama neneknya, ya, sama pamannya, sama bibinya. Akhirnya nggak betah tidur di rumah. Jangankan malam, siang pun dia nggak betah. Siang pulang sekolah main ke rumah kakeknya, sama neneknya. Malam tidur sama neneknya. Kenapa? Di rumah nggak betah. Ibunya selalu lengkap. Dia merasa tidak aman. Nah, orang tua harus memperhatikan ini. Anak yang betah di rumah berarti dia merasa aman di rumah. Kalau ada anak yang tidak betah di rumah, baru nyampe rumah sudah hilang lagi, sudah pergi. Ini menunjukkan dia tidak aman di rumahnya, tidak nyaman. Selain tidak aman juga tidak nyaman. Mungkin dimarahin terus, ya, atau disuruh belajar terus. Lagi main disuruh mandi, lagi main disuruh makan, lagi main disuruh tidur, misalnya. Ya, dia nggak nyaman. Sementara dia pengen main. Dia pengen main. Baik. Nah, hal-hal seperti ini harus kita perhatikan, ya, pada anak-anak. Dan ini merupakan fase yang sangat penting untuk kita perhatikan di usia 0 sampai 7 tahun. Baik, kita lanjutkan. Kemudian pendidikan karakter yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu Rasulullah SAW mulai mendidik sejak anak itu berada di sulbi ayahnya. Ini yang pertama. Ya, petunjuk Nabi SAW dalam mendidik anak-anak, ya, yakni usia 0 sampai 7 tahun. Yang pertama,
mendoakan anak itu sejak mereka disulbi ayahnya. Artinya sebelum melakukan hubungan seksual sudah didoakan. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan para laki-laki jika akan mendatangi istrinya untuk melakukan hubungan seksual, maka disunahkan untuk membaca doa. Apa doanya? Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah apa yang Engkau anugerahkan kepada kami dari syaitan. Kita berdoa pada Allah agar tidak diganggu oleh syaitan dan juga mendoakan calon si bayi atau calon janin ini agar tidak diganggu oleh syaitan. Agar tidak diganggu oleh syaitan. Nah, ini petunjuk dari Nabi SAW untuk pendidikan karakter anak-anak. Jadi bukan saja berada di dalam rahim, sebelum berada di dalam rahim. Belum berada di dalam rahim. Sejak mereka masih berada di sulbi ayah, sudah didoakan. Sudah didoakan. Dan di antara fadilah hadis ini mengatakan apa? Apabila ayahnya berdoa belum melakukan hubungan seksual, maka jika lahir anak, maka anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan. Tidak akan diganggu oleh. Kemudian yang kedua, Nabi SAW juga pernah mengajarkan ya, atau mendoakan ketika bayi itu masih di dalam rahim ibunya. Kalau tadi sebelum masuk ke rahim, sekarang setelah berada di rahim. Ya. Kisah ini ya, terjadi pada Abu Thalhah dan Ummu Sulaim. Mungkin kisah yang masyhur ya. Saat Abu Thalhah menikah dengan Ummu Sulaim, kemudian anak mereka sakit keras, dan saat itu Abu Thalhah akan melakukan safar. Ketika akan safar, Abu Thalhah berpesan kepada istrinya untuk menjaga anaknya itu dengan baik. Qadarullah, sakitnya semakin parah, semakin berat, dan meninggal dunia. Abu Thalhah tidak diberitahu, dia sedang safar. Begitu Abu Thalhah pulang, ya, Ummu Sulaim tidak langsung menceritakan kondisi anaknya yang sudah meninggal dunia. Tapi Ummu Sulaim berusaha menyenangkan Abu Thalhah yang baru pulang dari safar. Dengan cara apa? Dia menyenangkan suaminya, yakni dengan cara berdandan yang rapi. Abu Thalhah pulang, Ummu Sulaim berdandan dengan rapi, cantik-cantiknya wanita. Kemudian Abu Thalhah disuguhkan makanan yang paling enak. Dia makan sampai kenyang. Kemudian setelah itu mereka melakukan hubungan, ya, bukan hubungan seksual. Sehingga Abu Thalhah yang tadinya jauh dari istrinya, ya, selama berhari-hari, hilang sudah rasa lelahnya, kenyang sudah perutnya, dan tersalurkan syahwatnya. Nah, setelah itu barulah Ummu Sulaim bercerita. Ya. Ummu Sulaim bercerita. Kata Ummu Sulaim dengan lembut, ya, berkata kepada suaminya, wahai suamiku, bagaimana jika seseorang meminjamkan barang kepada kita, kemudian dia ingin mengambilnya kembali? Pantaskah kita menahan barang tersebut? Kata Abu Thalhah, tentu tidak pantas. Ya. Hanya dipinjami, maka ketika pemiliknya ingin mengambilnya, maka kita harus mengembalikan. Lantas Ummu Sulaim mengatakan, wahai suamiku, anak kita adalah titipan Allah.
dan Allah telah mengambilnya. Ya, Allah telah mengambilnya, artinya telah meninggal. Maka Abu Thalha kaget, dan besok subuhnya dia lapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abu Thalha, ya Rasulullah, istriku Ummu Sulaim begini dan begitu. Anakku meninggal dunia, aku tidak diberitahu. Aku pulang, dia berdandan dengan rapi, aku disuguhkan makanan yang paling enak. Kemudian kami berhubungan, ya. Setelah itu baru dia memberitahu. Maksud Abu Thalha apa? Ya, Abu Thalha tidak ingin bersenang-senang, makan enak, tidur nyenyak, sementara anaknya meninggal dunia. Dia protes akan hal itu. Pastinya anaknya meninggal dunia, kok dia malah senang-senang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya membenarkan sikap Ummu Sulaim dan mendoakan keduanya. Apa kata Nabi SAW? Barakallahu lailatakuma. Semoga Allah memberkahi malam kalian berdua. Maksudnya tadi malam ya, kalian melakukan hubungan, semoga Allah memberkahi malam kalian tersebut. Allah memberkahi malam kalian. Ini Nabi mendoakan calon bayi yang ada pada keluarga Abu Thalib. Ya, bayi itu masih berada di rahim ibunya. Maka akhirnya lahirlah seorang anak dari hubungan mereka itu. Lahirlah seorang anak yang bernama Abdullah. Ya. Nama Abdullah, kemudian anak itu tumbuh dewasa, kemudian menikah. Dan dari pernikahannya itu dikaruniai 9 orang anak yang semuanya hafal Al-Quran. Ya. Jadi akhirnya dari hubungan mereka di malam itu dan buah dari doa Nabi, ya, lahir seorang anak, kemudian diberi nama Abdullah bin Abi Thalha. Kemudian Abdullah menikah dan punya anak. Lahir 9 anak yang semuanya Al-Quran. Ini tentu nikmat yang sangat besar. Jangankan 9, kita mencetak 1 aja anak untuk hafal Quran sulit. Itu aja sulit, apalagi 9. Apalagi di zaman ini. Suruh ngapalin 10 surat, sulit. Tapi suruh menghafalin 10 jenis game, mudah. Ngapalin 10 surat. Ini apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya. Mendoakan calon janin ketika ada di rahim ibunya. Mendoakannya bagaimana, Ustaz? Dengan bahasa kita saja tidak masalah. Jika seorang wanita lagi hamil, berdoa, doa dari karuniai anak yang soleh dan soleh. Atau bapaknya yang mendoakannya, ayahnya yang senantiasa mendoakan. Baik. Kemudian yang berikutnya, di antara contoh yang dilakukan oleh Nabi SAW ya, dalam mendidik anak yang berusia 0 sampai 7 tahun, yakni beliau mentahnik dan mendoakan keberkahan untuk bayi yang baru lahir. Ya. Ini di antara perbuatan Nabi SAW. Beliau selalu mentahnik dan mendoakan bayi yang baru lahir. Apa itu tahnik? Tahnik itu kurma yang dihaluskan. Jadi kita kunyah kurma, ya. Kemudian setelah dia halus, kita ambil sedikit, kemudian kita letakkan di langit-langit bayi yang baru lahir. Sebelum dia mengkonsumsi sesuatu. Ya. Persis baru lahir, kunyah kurma,
dan letakkan di langit-langitnya. Sedikit saja. Ini untuk saya mengatakan untuk memancing agar anak ini belajar mengunyah makanan. Dia akan nanti mencari ada rasa manis di langit-langitnya, dia akan makan. Dan juga ini akan menguatkan tubuh bayi. Ya, Allah Ta'ala mengenai fadilahnya, tapi kita berhusnuzon, berbaik sangka, apapun yang dilakukan oleh Nabi SAW pasti itu yang terbaik. Ya, apapun yang dilakukan oleh Nabi SAW pasti itu yang terbaik dan memiliki fadilah yang banyak. Jadi kalau Nabi SAW mencontohkan, beliau mentahnik setiap bayi yang lahir, yang didatangkan kepada beliau, berarti itu yang terbaik. Walaupun dikatakan, oh nanti air liur bapaknya itu masuk dong ke mulut anaknya. Nanti air liur itu kan ada bakterinya, begini dan begitu. Mustahil Nabi SAW mencontohkan atau mengajarkan sesuatu yang tidak baik. Kan? Kalau sebagian orang mungkin nggak mau, itu kan air liur bapaknya, berarti masuk ke mulut anaknya. Kan di air liur itu banyak bakteri dan lain sebagainya. Ya. Kita pikirkan berbagai macam hal yang mengganggu keyakinan kita atau rasa husnuzon kita kepada Nabi SAW. Nabi SAW mengajarkan ini, mencontohkan ini untuk siapapun. Siapapun boleh melakukan. Boleh melakukan. Ini yang berikutnya. Ya. Dari Abu Musa, beliau berkata, "Wulidali ghulamun fa'ataitu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasammahu Ibrahim wa hannakahu bitamrah." Kata Abu Musa, suatu saat aku memiliki bayi yang baru lahir. Kemudian aku mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau memberi nama pada anakku itu, ya, dengan nama Ibrahim, dan beliau mentahniknya dengan sebutir kurma. Ini diantara dalilnya, ya. Dalil kalau Nabi SAW jika didatangkan bayi kepada beliau, beliau memberinya nama, kemudian hadis lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bisibyan wa yubarriku alaihim wa yuhannikuhum." Rasulullah SAW didatangkan anak kecil, maksudnya dibawa bayi kepada beliau. Ya, ada orang yang baru mendapatkan bayi, maksudnya istrinya baru melahirkan, kemudian oleh bapaknya dibawa kepada Nabi. Lalu Nabi SAW mendoakan anak tersebut dan mentahniknya. Baik. Kemudian yang berikutnya, yang merupakan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anak, sama anak yang berusia 0 sampai 7 tahun, ya. Petunjuk Nabi yakni selalu menyayangi anak, ya, selalu menyayangi anak. Walaupun anak itu hasil zina. Ini penting. Ini penting. Kalau orang tua sayang pada anaknya, ya, anak itu adalah anak hasil pernikahan yang sah, apalagi suami istri itu saling mencintai, ini wajar. Wajar kalau orang tua sayang kepada anaknya. Ya. Tapi tidak sedikit orang tua tidak sayang kepada anak. Gara-gara anaknya itu hasil zina. Dia pacaran dengan seorang laki-laki. Kemudian berzina. Hamil. Laki-lakinya menghilang. Tidak mau tanggung jawab, tidak mau menikah. Akhirnya hamilnya makin lama makin besar, melahirkan. Begitu lahir, tidak sedikit yang anaknya ini disia-siakan. Tidak disayangi. Ibunya tidak sayang, kakeknya tidak sayang, pamannya, bibinya tidak sayang, apalagi
Tetangganya pun selalu mencibir, oh ini anak zina, ini anak zina, ini anak zina. Lalu siapa yang menyayangi anak itu? Tidak ada. Padahal anak itu tidak bersalah. Yang salah siapa? Orang tuanya yang salah. Orang tuanya yang salah. Tapi anaknya yang jadi korban. Ini tidak boleh terjadi. Ya. Jadi walaupun anak itu hasil zina atau hasil pemerkosaan misalnya, orang diperkosa, hamil, tentu yang terbayang bagi wajah ibunya adalah wajah si perkosa. Ya begitu dia lihat anaknya, apalagi anaknya laki-laki, yang kebayang wajah si perkosa, sehingga membuat si ibu tidak sayang kepada anaknya. Ini tidak boleh, karena si anak itu tidak bersalah. Ya. Dan ini terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasus seperti ini terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang wanita datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita ini mengaku dia telah mengandung anak dari hasil berzina. Dia ada wanita berzina hamil. Berzina hamil. Kemudian ingin bertobat. Datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar minta agar dirajam. Dirajam itu diapain? Korek tanah, masukkan orangnya setinggi leher, jadi yang kelihatan hanya kepalanya saja. Leher ke bawah tenggelam sama tanah, kurung, tinggal kepalanya saja di luar. Kemudian dilempari batu kepalanya sampai mati. Itu rajam. Itu hukuman bagi orang yang berzina jika dia pernah menikah. Jika dia pernah menikah. Berzina, tegakkan hukum Islam, dirajam. Wanita ini tahu hukuman buat dia. Dia telah menikah dan dia berzina. Dia tidak ingin dihukum di akhirat. Dia ingin dihukum di dunia ini. Karena hukuman akhirat jauh lebih berat daripada hukuman dunia. Maka wanita ini mendatangi Nabi SAW minta dihukum. Minta dihukum. Ya, dia mengakui bahwa dia telah berzina dan hamil dan minta Tapi karena wanita ini sedang hamil, Rasulullah tidak ingin merajamnya. Rasulullah pulanglah. Engkau melahirkan. Ditunggu sampai melahirkan. Setelah melahirkan datang lagi minta dirajam. Akhirnya disuruh pulang lagi sampai untuk agar dia bisa menyusui anaknya, menyusui bayinya. Coba. Ya. Dari sini saja lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menghargai, tetap memberikan hak bagi seorang anak walaupun dia hasil zina. Susui dulu anaknya. Susui. Ya, disapi. 2 tahun disusui. Selama 2 tahun. Setelah disusui selama 2 tahun, datang lagi, ya, barulah wanita ini dihukum dirajam sampai mati. Dan pada fa'asobiyya ila rojulin minal muslimin. Jika wanita ini dirajam dan mati, maka bayinya diserahkan kepada seorang laki-laki dari kaum muslimin. Artinya bayi ini tetap harus dirawat, harus dijaga, harus disayangi. Dia harus mendapatkan hak-haknya. Inilah perlakuan agama Islam pada anak kecil. Ya, tetap dihargai, tetap diberikan haknya walaupun bayi itu, anak itu hasil zina. Jadi kalau hasil zina aja harus disayang. Tetap harus disayangi hasil zina, apalagi yang bukan hasil zina. Bagian orang tua hari ini kalau kesal sama bapaknya, yang dikorbanin siapa? Anaknya. Ibunya kesel nih sama bapaknya, nikah, kemudian punya anak 1, 2, cerai. Bapaknya tidak nafkahi.
Marah enggak ibunya ini kepada bapak si anak itu? Ya, punya anak tapi disia-siakan, ditinggalin, tidak diberi nafkah. Kalau dia marah sama mantan suaminya, boleh-boleh saja. Tapi anak jangan jadi korban. Sedikit para wanita, para ibu ketika bercerai dengan suaminya, kemudian suaminya tidak memenuhi hak-hak anaknya, lain dia marah kepada mantan suaminya, dia juga marah kepada anaknya. Akhirnya anaknya itu jadi pelampiasan kemarahan. Rugi. Orang tua yang bersikap seperti ini rugi. Si ayah rugi karena tidak memberikan hak anaknya, yang tentu di akhirat dia akan dituntut oleh anaknya. Si ibu pun rugi kalau anaknya dijadikan pelampiasan marahan. Kenapa? Anaknya akan tumbuh menjadi anak yang tidak baik, anak yang tidak taat kepada orang tua, bisa jadi anak yang durhaka. Nah, sekarang kalau dia punya anak durhaka, siapa yang rugi? Tentu orang tuanya, termasuk ibunya. Anaknya tidak mau taat perintah ibunya, anaknya membenci bapaknya, iya kan? Benci dia sama bapaknya. Bapaknya sejak kecil, bapaknya nggak pernah nafkahin dia, tidak pernah sekolahin dia. Kalau lebaran tidak pernah belikan baju lebaran, ngasih uang jajan. Bertahun-tahun seperti itu, akhirnya anak ini benci sama bapaknya. Anak membenci bapak, boleh atau tidak? Nggak boleh. Akan boleh jadi nanti ketika ayahnya itu sudah tua, tidak bisa mencari nafkah, datang ketemu sama anaknya, bisa jadi disia-siakan oleh anaknya. Jadi dibiarkan oleh anak. Bisa jadi anaknya mengatakan, dulu waktu kami kecil, bapak nggak mau menguruskan. Sekarang kami pun tidak mau mengurus bapak. Anak durhaka bukan seperti ini, anak durhaka. Kalau anaknya seperti itu, siapa yang rugi? Hanya bapaknya saja yang tidak bertanggung jawab? Tidak, ibunya pun rugi. Ibunya pun rugi, karena kalau anak durhaka, doanya tidak diijabah. Anak durhaka, doanya tidak diijabah oleh Allah. Walaupun dia sayang sama ibunya, tapi kalau dia durhaka sama bapaknya, ibunya akan rugi. Oleh sebab itu, bagi siapapun yang pernah bercerai dengan seorang suami, kemudian punya anak, anaknya jangan dihasut. Jangan dihasut. Jangan jelek-jelekkan bapaknya, jangan. Oh itu bapak kamu nggak bertanggung jawab. Oh itu bapak kamu tuh, bapak kamu tuh, bapak kamu tuh. Akhirnya anaknya benci sama bapaknya, kemudian anaknya durhaka. Kalau anaknya durhaka, yang rugi dua-duanya. Ya, hanya rugi, ibunya juga rugi. Nah, bagi yang mengerti, tentu walaupun dia kesal marah, tetap dia tidak ingin menjelekkan mantan suaminya di depan anaknya. Kenapa? Karena kalau nanti anaknya durhaka, dia rugi. Ya. Jadi ini diantara yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam mendidik anak, ya, yang berusia di bawah 7 tahun. Ya. Tetap menyayangi mereka walaupun hasil zina, walaupun hasil pemerkosaan, walaupun bapaknya tidak bertanggung jawab, bercerai dan lain sebagainya. Tetap anaknya harus disayang. Baik, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan pada siang ini. Allah Ta'ala kita lanjutkan mengenai poin-poin berikutnya, bagaimana mendidik karakter anak yang berusia 0 sampai 7 tahun. Ini mungkin yang dapat Anda sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Jika ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang salah itu dari saya, semoga Allah Ta'ala mengampuni dan memberikan hidayah. Jika ada pertanyaan, saya persilakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.